saya rasa, saya ini segar. Emang betul yang saya rasa, saya segar. Bahkan di sini saya berdoa mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Nilai bohongnya di mana? Ini dalam konteks tadi kan saya belum dapat PCR. Kalau saya sudah dapat PCR, saya dikatakan Habib COVID, saya katakan saya sehat, saya bohong. Harus dituntut, harus dipenjara saya. Saya rela, saya ridho. Nah sekarang pertanyaan saya satu aja, kenapa dalam BAP Anda kok tega Anda mengatakan saya ini bohong? Semua langkah-langkah yang saya lakukan itu ada landasan aturannya, mulai dari undang-undang, Kepres, keputusan wali kota, itu semua ada ya. Ini dalam rangka protokol kesehatan. Perdebatan terjadi memang terkait dengan kewenangan tadi, tapi saya sudah jelaskan bahwa semua ada landasannya. Yang kedua, perdebatan itu terjadi memang terkait dengan fakta-fakta yang tidak sesuai. Memang terungkap bahwa kemudian Habib Rizik memang terkonfirmasi positif PCR-nya. Ini yang sebetulnya kita khawatirkan. Jadi apa yang saya lakukan itu tidak ada faktor politik, tidak ada faktor-faktor yang lain, tekanan. Murni hanya melindungi warga saya, menjalankan tugas saya supaya warga Bogor itu tidak terpapar. Jauh lah dari tekanan atau unsur politik. Betul-betul untuk kesehatan. Kalau saja dari awal rumah sakit Umi kooperatif, sidang ini tidak terjadi. Itu saja. Yang saya sayangkan itu, bukan menyesal. Saya sayangkan rumah sakit Umi tidak kooperatif. Fokus kita adalah Satgas dengan rumah sakit Umi. Tapi kami menduga bahwa apa yang terjadi sekarang ini, menduga ya, ini perkara politis yang dipaksakan sehingga Habib Rizik yang sebagai pasien terpaksa harus dilaporkan. Dan ini bentuk kriminalisasi terhadap pasien, terhadap rumah sakit, dan terhadap dokter. Menurut saya ini sangat tidak baik dan tidak positif untuk penegakan hukum. Kalau mengenai masalah yang itu sebenarnya bukan positif reaktif pada waktu itu awal-awalnya. Kalau mengenai masalah positif justru beberapa hari berikutnya setelah dinaannya diperiksa di Baris Krim, justru informasi dari Baris Krim, bukan dari pihak rumah sakit. Karena kan hak dari pasien untuk tidak menyampaikan ke publik, yang penting dokter yang menangani tahu. Saya hanya mengatakan yang saya rasa, saya ini segar. Emang betul yang saya rasa, saya segar. Bahkan di sini saya berdoa mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Nilai bohongnya di mana? Ini dalam konteks tadi kan saya belum dapat PCR. Kalau saya sudah dapat PCR, saya dikatakan Habib COVID, saya katakan saya sehat, saya bohong. Harus dituntut, harus dipenjara saya. Saya rela, saya ridho. Tapi ini persoalannya hasil PCR-nya itu baru di PCR tanggal 27, 28 belum ada hasil karena ada tekanan-tekanan di luar. Ada wawancara Anda di TV, ada media-media hoak yang mengatakan saya mati, saya mampus, saya sekarat dengan segala macam. Istri saya juga khawatir, was-was. Istri saya punya darah yang tadi 150 naik jadi 400. Ini kan bahaya. Saya putuskan, wah kalau gitu saya pulang aja. Ini namanya saya dirawat dalam teror. Jadi bohongnya di mana? Saya nggak mengatakan saya positif COVID atau negatif COVID, enggak. Justru saya lagi menunggu hasil. Dan begitu saya terima hasil, hari Ahad dikatakan Habib positif COVID. Saya tawarkan diri, apa perlu dirawat lagi? Saya balik ke rumah sakit. Dokter tim Mercy mengatakan tidak Habib. Yang penting Habib ikuti kita. Saya ikuti semua petunjuk dokter. Nah sekarang pertanyaan saya satu aja, kenapa dalam BAP Anda kok tega Anda mengatakan saya ini bohong? Sebenarnya saya ingin fokus kepada penjelasan di sini dan menjelaskan ya soal ini ada di BAP. Saya menjawab. Ya, saya jawab. Pertama, karena sebagai kuasanya, saya rasa ada yang betul-betul pada masa itu. Ya, kemudian memang kita percaya bahwa ada laporan tentang kondisi kami dan kita semua bisa mendapatkan ke kami. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ada indikasi dari dokter. Ini artinya kan dokter juga bahkan ada indikasi
indikasi COVID. Ya, indikasi kan bukan kepastian. Indikasi bukan. Dicurigai. Saya minta untuk diperiksa PCR. Anda sendiri yang menyarankan PCR. boleh saya lanjutkan. Saya sudah terima saran Anda. Boleh saya lanjutkan. Ya. Nah, artinya apa? Kalau saat itu kan bisa rumah sakit umum menyampaikan ini ada indikasi Pak Wali. Nah, lalu kemudian kita berkoordinasi lebih baik. Itu yang kami sayangkan. Itu yang pertama ya. Jadi soal tidak lengkapnya informasi yang disampaikan ke saya. Maaf Majelis Hakim, terlalu melebar. Pertanyaan cuma satu, kenapa beliau mengatakan saya bohong? Ini kan akan Di sini saya bacakan ini di BAP Anda, ini pada jawaban nomor 9 halaman 18. Ini pada BAP tambahan. Anda mengatakan di sini, sebagaimana barang bukti yang sebelumnya telah diperlihatkan oleh penyidik perikatan medis, Saudara Mufrizik atau Habib Muhammad Rizik Syihab, bahwa ternyata kata-kata yang disampaikan oleh Muhammad Rizik Syihab adalah bukan yang sebenarnya atau berita bohong. Ya. Kok bisa Anda mengatakan bohong? Padahal tadi Anda sendiri sudah mengatakan, kalau ada orang PTB saja, ditanya Anda COVID, dia jawab saya tidak COVID. Begitu diperiksa COVID, dia tidak bohong, dia tidak tahu. Saya kasih contoh yang terakhir, Pak Bima Arya. Saya tanya kepada Anda saat ini. Tadi waktu awal sidang hakim tanya, Anda sehat walafiat? Anda jawab dalam keadaan sehat. Persepsi Anda yang merasakan kebugaran diri Anda bisa mengatakan sehat. Tapi kalau Anda sekarang saya bawa ke dokter spesialis, periksa jantung Anda, mungkin jantung Anda ada bocor. Periksa ginjal Anda, mungkin ginjal Anda nggak sehat. Jadi persepsi Anda dengan persepsi dokter tentu berbeda. Nah kalau begitu Anda saya periksa, ternyata jantung Anda bermasalah, ginjal Anda bermasalah, saya nggak bisa katakan Anda bohong. Anda mengatakan Anda sehat, Anda benar, sesuai persepsi Anda. Semua langkah-langkah yang saya lakukan itu ada landasan aturannya, mulai dari undang-undang, Kepres, keputusan wali kota, itu semua ada ya. Jadi dalam rangka protokol kesehatan. Perdebatan terjadi memang terkait dengan kewenangan tadi ya, tapi saya sudah jelaskan bahwa semua ada landasannya. Yang kedua, perdebatan itu terjadi memang terkait dengan fakta-fakta yang tidak sesuai. Ya, memang terungkap bahwa kemudian Habib Rizik memang terkonfirmasi positif PCR-nya. Nah, ini yang sebetulnya kita khawatirkan. Jadi apa yang saya lakukan itu tidak ada faktor politik, tidak ada faktor-faktor yang lain, tekanan, murni hanya melindungi warga saya, menjalankan tugas saya supaya warga Bogor itu tidak terpapar. Ya, jauh lah dari tekanan atau unsur-unsur politik. Betul-betul untuk kesehatan. Ya, Habib menyayangkan ya bahwa saya menyatakan bahwa Habib berbohong ya. Saya katakan bahwa apa yang Habib sampaikan di saat di Rumah Sakit Umi bahwa beliau sehat dan sebagainya itu memang tidak sesuai karena indikasi COVID-nya ada. Tim dokter pun kan menyampaikan kepada Habib tadi sampaikan bahwa waktu di Rumah Sakit Umi itu antigennya sudah positif ya, dan kemudian indikasi COVID-nya juga ada. Ya artinya memang tidak sehat. Ini yang harus kita antisipasi. Ini penting. Kenapa? Karena saya harus memutus rantai penularan. Ya, apapun itu. Nah, bagi saya bukan mengumumkan hasil PCR-nya, bukan. Ya, bukan ingin tahu hasil mengumumkan namanya, bukan. Tapi paling tidak protokolnya aja. Kalau kan setiap hari saya harus tahu probable, possible, terkonfirmasi berapa, suspek berapa. Kalaupun Habib hanya suspek, ya dilaporkan. Treatmentnya beda. Kalaupun Habib waktu itu masih antigen, dilaporkan saja, maka treatmentnya beda. Yang penting laporannya, bukan hasilnya. Yang penting itu prosesnya ya, bukan outputnya yang kita butuhkan betul-betul disampaikan ke kami. Ya semua kan sudah kita maksimalkan ya. Silaturahmi langsung ke UMI, saya minta pihak UMI untuk koordinatif bekerja sama. Ya, kemudian juga dijelaskan ya bahwa ini harus hati-hati. Saya sampaikan kepada Dr. Andi Tatat, dok hati-hati, ini sensitif, tidak boleh salah melangkah. Semua sudah saya ingatkan dari awal. Nah kemudian ketika dilakukan langkah hukum,
itu atas kesepakatan Satgas dan agar semua jelas jadi pembelajaran bagi semua. Kalau memang semua sudah aturan kan nggak masalah, gitu kan nggak masalah. Yang penting ada kejelasan proses di situ. Oke. Kami mempermasalahkan mengenai masalah siapa yang melaporkan dan apa kepentingannya melaporkan. Dari yang disampaikan oleh pihak Bima Arya bahwa Bima Arya dalam hal ini melalui Kepala Satpol PP melaporkannya adalah Rumah Sakit Umi, bukan Habib Rizik dan Abu Hanif. Tapi nanti sambil lihat perkembangan karena itu akan masih dilanjutkan. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa tadi juga dipertanyakan mengenai masalah sebenarnya beliau tahu dari mana. Karena yang kami perlihatkan pada waktu di persidangan, yang pertama kali menyampaikan ke publik itu adalah Bima Arya. Jadi keramaian itu muncul bukan dari pihak Habib Rizik. Dan Habib Rizik datang ke Rumah Sakit Umi dengan kesadarannya sendiri untuk perawatan. Dan Rumah Sakit Umi adalah salah satu rujukan Satgas Covid. Jadi bukan berkeliaran di luar. Jadi hal yang baik kenapa dipermasalahkan? Dan karena ada statement dari Bima Arya sehingga banyak karangan bunga yang justru memunculkan keramian keriuhan yang kalau menurut bahasa yang bersangkutan keonaran. Padahal keonaran bukan berarti begitu kalau dalam persoalan hukum. Keonaran itu kan kalau menimbulkan keributan ada kerusakan. Ini hanya sekedar opini media. Dan kami juga menanyakan apa sih yang memotivasi dari Bima Arya itu melaporkan. Karena dari tim penasihat hukumnya lainnya, Pak Niden juga apakah ada tekanan ataukah ada komunikasi? Dia menyampaikan ada komunikasi, tapi masih bergulir untuk nanti kepastiannya mengenai masalah proses komunikasi. Karena dokter yang datang juga menyampaikan bahwa kita tidak usah terlalu dipermasalahkan hal yang semacam ini. Yang penting bagaimana penanganan bisa teratasi secara baik. Terus yang ketiga bahwa yang terkait dengan Mercy, bahwa Mercy kan sudah melakukan swab. Dia memaksakan kalau bisa juga dari Satgas untuk bisa ikut memeriksa. Dan oleh Bima Arya menyampaikan bahwa Mercy juga punya hak untuk mengecek mengenai masalah kesehatan beliau terkait dengan COVID-19. Dan itu sudah dilakukan dan komunikasi sudah baik. Tapi kami menduga bahwa apa yang terjadi sekarang ini, menduga ya, ini perkara politis yang dipaksakan sehingga Habib Rizik yang sebagai pasien terpaksa harus dilaporkan. Dan ini bentuk kriminalisasi terhadap pasien, terhadap rumah sakit, dan terhadap dokter. Dan menurut saya ini sangat tidak baik dan tidak positif untuk penegakan hukum. Artinya sekarang masih digali siapa yang pertama kali menyampaikan kabar positif ke Bima Arya gitu. Kalau mengenai masalah yang itu sebenarnya bukan positif reaktif pada waktu itu awal-awalnya. Kalau mengenai masalah positif itu justru beberapa hari berikutnya setelah Bima Arya diperiksa di Bareskrim, justru informasi dari Bareskrim bukan dari pihak rumah sakit. Karena kan hak dari pasien untuk tidak menyampaikan ke publik, yang penting dokter yang menangani tahu. Dan dia datang di situ kan ditangani secara baik. Jadi kenapa kata Satgas tidak harus semacam itu, karena begini, itu kan sudah dikomunikasikan dengan pihak rumah sakit dan dokter yang menangani. Dan menurut saya apa yang sekarang ini terjadi hanya disampaikan oleh pihak Bima Arya. Ada pihak lain nggak yang pernah dilaporkan yang terkait dengan masalah protokol kesehatan? Tidak ada, kecuali dan Rumah Sakit Umi. Tidak ada. Ini yang kami tegaskan bahwa ada diskriminasi dalam penanganan COVID-19 sehingga dilaporkan oleh pihak polisi. Bahkan di seluruh Indonesia, baik itu rumah sakit, dokter atau pasien, hanya Habib Rizik yang bermasalahkan. Kalau saja sedari awal Rumah Sakit Umi kooperatif, sidang ini tidak terjadi. Itu saja. Yang saya sayangkan itu, bukan menyesal. Saya sayangkan Rumah Sakit Umi tidak kooperatif. Fokus kita adalah Satgas dengan Rumah Sakit Umi. Langkah terhadap Pak. Ya. Tadi meminta, saya menolak. Saya kan sampaikan di BAP kedua ketika ditanya oleh penyidik, ya ketika ditanya oleh penyidik, apakah Pak Wali tahu bahwa Habib positif? Kan disampaikan. Saya ini baru tahu. Ada sesuai nggak dengan apa yang disampaikan Habib di awal? Saya bilang tidak sesuai, karena memang ternyata indikasi COVID itu ada. Itu aja. Dan saya tidak akan cabut di BAP yang saya sampaikan itu.